wish I could tell you just how I feel, but Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sendria Raffles, BP 181542026 dari kelas IE2, seorang mahasiswi dari Universitas Andalas, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Islamic Banking and Finance dalam mata kuliah Ekonomi Islam. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua subbab. Yang pertama itu sistem keuangan Islam dan yang kedua itu tentang perbankan Islam. Subbab yang pertama yaitu kita membahas tentang sistem keuangan Islam. Pada sistem keuangan Islam ini kita akan membahas 5 poin-poinnya. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu bagaimana sistem keuangan dalam Islam. Sistem keuangan dalam Islam berdasarkan prinsip Islam atau syariah yang dijalankan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Mulai dari produksi, distribusi barang dan jasa, serta pendapatannya dijalankan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Poin yang pertama, kita membahas tentang perbandingan sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang kedua, karakteristik sistem keuangan Islam. Yang ketiga, prinsip sistem keuangan Islam. Yang keempat, sudut pandang Islam berdasarkan sifat uang, baik konvensional maupun Islam. Yang kelima, fungsi produksi dalam sistem ekonomi Islam. Poin yang pertama yaitu perbandingan sistem ekonomi yang ada di dunia. Yang kita sama-sama ketahui ada 4 sistem ekonomi di dunia. Yang pertama itu sistem ekonomi sosialisme, yang kedua sistem ekonomi kapitalis, yang ketiga sistem ekonomi komunis, dan yang keempat itu ialah sistem ekonomi Islam. Kita akan melihat perbandingan antara sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi Islam dalam 3 konsep. Yang pertama itu sumber kekayaannya, yang kedua kepemilikan, dan yang ketiga tujuan gaya hidup. Yang pertama kita akan melihat tentang konsep kekayaan. Pada ekonomi kapitalis, sumber kekayaannya itu sangat langka. Sedangkan pada sistem ekonomi Islam, sumber kekayaannya itu berasal dari alam semesta dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada sistem ekonomi sosialis, sumber kekayaannya itu sangat langka, sama dengan sistem ekonomi kapitalis. Perbandingan yang kedua kita melihat berdasarkan kepemilikan. Pada sistem ekonomi kapitalis, kepemilikannya setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Pada sistem ekonomi Islam, sumber kekayaan yang dimiliki adalah hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang kapanpun bisa diambil dari kita atau dari seorang. Dan pada sistem ekonomi sosialis, kepemilikannya sumber kekayaan didapat dari memperdayakan tenaga kerja atau didapatkan dari buruh. Pada perbandingan yang ketiga yaitu tentang tujuan gaya hidup, yang pada sistem ekonomi kapitalis tujuan gaya hidupnya itu untuk kepuasan pribadi semata. Sedangkan untuk ekonomi Islam, tujuannya untuk mencapai kemakmuran atau kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan untuk ekonomi sosialis, kesetaraan penghasilan di antara kaum buruh. Poin yang kedua yaitu karakteristik sistem keuangan Islam. Karakteristik sistem keuangan Islam memiliki 10 poin. Yang pertama itu Allah adalah pemelihara. Yang kedua, Tuhan adalah pemilik sejati dari segalanya dan manusia hanyalah wali amanat.
Yang ketiga, segalanya diciptakan untuk layanan dan penggunaan manusia. Yang keempat, konsep halal dan haram. Yang kelima, sistem sedekah dan zakat. Yang keenam, larangan kepentingan. Yang ketujuh, larangan penimbunan kekayaan. Yang kedelapan, kebijakan moderasi. Yang kesembilan adalah kecaman monastisisme dan materialisme. Dan yang ke-10, kesetaraan dan bukan kesetaraan. Ini ialah 10 karakteristik sistem keuangan Islam. Poin ketiga yang akan dibahas yaitu tentang prinsip keuangan Islam. Berikut ini adalah prinsip sistem keuangan Islam sebagaimana diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama itu pelarangan riba, di mana riba dalam bahasa Arab didefinisikan sebagai kelebihan atas sesuatu akibat penjualan ataupun pinjaman. Riba dilarang tanpa adanya perdebatan pendapat antara para ahli fikih dan yang lainnya. Riba merupakan pelanggaran atas sistem keadilan sosial, persamaan, dan hak atas barang, di mana dalam prinsip keuangan Islam ini Islam sangat melarang adanya riba dalam sistem keuangannya. Yang kedua itu pembagian risiko. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari pelanggaran riba yang menetapkan hasil bagi pemberi modal di muka. Sedangkan melalui pembagian risiko, maka pembagian hasil akan dilakukan di belakang, yang besarnya tergantung dari hasil yang diperoleh. Dimana kita tahu tadi Islam sangat melarang adanya riba. Makanya dalam sistem ekonomi Islam ini ada yang namanya nanti akad, dimana di situ ada perjanjian antara dua orang yang dimana tidak ada riba dalam sistem ekonominya, tetapi ya ini lebih dikenal dengan pembagian risiko yang sangat berbeda dengan riba. Yang poin yang ketiga yaitu menganggap uang sebagai modal potensial. Dalam masyarakat industri dan perdagangan yang sedang berkembang saat ini atau ekonomi konvensional, fungsi uang tidak hanya sebagai alat tukar saja, tetapi juga sebagai komunitas dan sebagai modal potensial. Dalam fungsinya sebagai komunitas, uang dipandang dalam kedudukan yang sama dengan barang yang dijadikan sebagai objek transaksi untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Yang keempat itu kesucian kontrak. Dalam ekonomi Islam, kesucian kontrak ini dianggap sebagai menilai perjanjian suatu yang tinggi nilainya, sehingga seluruh kewajiban dan pengungkapan yang terkait dengan kontrak harus dilakukan. Maka hal ini akan mengurangi risiko yang akan terjadi dan salah informasi yang akan menimbulkan adanya moral hazard yang akan berkelanjutan untuk ke belakangnya. Berarti dalam sistem keuangan Islam, kontrak itu harus jelas adanya dan tidak ambigu. Poin yang keempat yaitu sudut pandang Islam berdasarkan sifat uang, baik pada sistem ekonomi konvensional maupun sistem ekonomi Islam. Yang pertama, kita akan melihat sudut pandang Islam berdasarkan sifat uang dalam sistem ekonomi konvensional. Yang pertama itu, sistem ekonomi konvensional menganggap uang relatif tidak dapat binasa atau tidak akan habis. Yang kedua, uang itu tahan lama dan dapat digunakan untuk pembelian di masa yang akan datang. Yang ketiga, uang itu mudah disimpan. Yang keempat, uang mudah terbagi. Yang kelima, uang bertahan untuk selamanya. Dan yang keenam, semua satuan uang adalah serupa, yang mana artinya uang itu mudah untuk membedakan dan memperkirakan nilai uangnya. Yang kedua, sudut pandang Islam berdasarkan sifat uang dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama, Islam memperlakukan uang sebagai unit hitung untuk menentukan nilai relatif barang dan jasa. Yang kedua,
uang sebagai alat tukar dan bukan penyimpan nilai. Yang ketiga, semua unit uang dengan pecahan yang sama 100% sama satu dengan yang lainnya. Dan yang keempat, uang menjadi berguna hanya jika ditukar menjadi aset nyata atau digunakan untuk membeli layanan. Yang terakhir, sistem ekonomi Islam berpandangan uang tidak dapat dijual atau dibeli secara kredit. Sebab yang kedua, kita akan membahas tentang perbankan Islam. Dalam pembahasan ini kita akan membahas 5 poin. Yang pertama itu tentang konsep perbankan syariah atau Islam. Yang kedua itu prinsip perbankan syariah atau Islam. Yang ketiga, jenis-jenis akad yang terdapat pada bank syariah atau Islam. Yang keempat itu tentang suku. Dan yang kelima, bank-bank syariah yang terkenal di Indonesia. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang konsep dan paradigma perbankan syariah atau Islam. Syariah atau hukum Islam ini mengatur setiap aspek dari praktik keagamaan, baik dalam kehidupan sehari-hari dan kegiatan ekonomi seorang muslim. Dalam Islam dilarang untuk berinvestasi dalam bisnis yang dianggap non-halal atau haram atau yang dilarang oleh Islam. Dalam kontrak Islam yang bisa disebut dengan gharar atau ketidakpastian dan risiko ini tidak diizinkan karena itu ketentuan kontrak harus didefinisikan dengan baik dan tanpa ambigu. Maka yang seperti yang kita katakan tadi, kontrak dalam Islam itu sangat-sangat tepat dan sangat jelas supaya tidak terjadi kesalahan yang akan menimbulkan nanti moral hazard. Poin yang kedua, kita akan membahas tentang prinsip perbankan syariah atau Islam. Prinsip perbankan syariah ini diatur dengan fitur-fitur yang mengatur sistem perbankan Islam. Yang pertama itu larangan transaksi yang berbasis bunga atau adanya riba. Yang kedua, penghindaran spekulasi atau gharar yang mana tadi supaya tidak akan menimbulkan moral hazard. Yang ketiga yaitu penghindaran penindasan atau zulm. Yang keempat, pengenalan pajak Islamik atau yang bisa disebut zakat. Yang kelima, pembiayaan syariah aktivitas yang disetujui perbandingan sistem perbankan syariah dan konvensional. Poin selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis akad yang ada pada bank syariah. Akad ini ialah kesepakatan tertulis antara bank syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Di sini ada 10 akad. Yang pertama, akad mudharabah untuk penghimpunan dana, akad mudharabah untuk pembiayaan, akad musyarakah, akad wadimah, akad salam, akad istisna, akad qard, akad ijarah mutahiyah bitamil, dan yang terakhir yaitu akad hawalah. Akad yang pertama yaitu akad mudharabah dalam penghimpunan dana. Yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam penghimpunan dana ini adalah akad kerjasama antara pihak pertama yang biasa disebut malik sahibullah mal atau nasabah sebagai pihak dana dan pihak kedua yang biasa disebut amil mudarib atau bank syariah yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Dan akad yang kedua yaitu akad mudharabah pembiayaan. Yang dimaksud dengan akad mudharabah dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu perusahaan antara pihak pertama yang yaitu bank syariah yang menyediakan seluruh modal dengan pihak kedua yaitu nasabah yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad.
sedangkan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahkan perjanjian yang sudah tertuang dalam akad. Akad yang ketiga yaitu akad musyarakah. Ialah akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang pada masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sesuai juga dengan porsi dana masing-masing yang sudah disetujui. Yang keempat yaitu akad wadiah, di mana akad wadiah ini adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang tersebut, di mana pihak yang menitipkan barang ini adalah nasabah atau yang lainnya, dan yang pihak yang diberi kepercayaan itu ialah bank syariah. Yang kelima adalah akad salam. Akad salam sendiri ialah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang sudah disepakati di dalam akad tersebut. Akad yang keenam yaitu akad itisna, ialah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli yang disebut dengan mutasni dan penjual atau pembuat yang disebut dengan syani'. Yang ketujuh adalah akad qardah, yang mana dimaksud di sini akad ini ialah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Akad selanjutnya yaitu akad ijarah. Akad ini adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, di mana tidak ada pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dari orang yang satu ke orang yang lainnya. Akad yang kesembilan yaitu akad ijarah muntahiyah bitamlik, di mana akad ini ialah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang. Kalau dalam akad ijarah ini nanti akan adanya pemindahan kepemilikan barang dari satu orang ke orang lainnya, tetapi pada akad ijarah tidak adanya pemindahan kepemilikan barang. Ini yang membedakan tentang akad ijarah dengan akad ijarah muntahiyah bitamlik. Akad yang terakhir yaitu akad hawalah. Pada akad ini ialah akad pengalihan hutang dari pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar hutang tersebut, di mana semua akad ini jelas sudah diatur dalam prinsip syariah dan tidak ada syarat-syarat atau perjanjian yang ambigu dalam akad ini. Poin yang keempat, kita akan berbicara tentang suku. Suku ini adalah sertifikat trust, di mana pengembalian investor berasal dari kepemilikan aset yang sah atau menguntungkan. Suku ini ialah obligasi, bisa dikatakan obligasi syariah. Perbandingan suku dan obligasi kontroversi atau keberatan dalam suku. Obligasi syariah atau biasa dikenal dengan nama suku ini menjadi salah satu alternatif pilihan investor dalam berinvestasi yang cukup menarik bagi investor yang ingin menghindari
uh, investasi non halal, di mana suku ini bisa memberikan imbalan hasil atau return yang lebih tinggi dari bunga deposito, namun memiliki risiko yang relatif rendah dengan prinsip-prinsip syariahnya. Layaknya dengan obligasi konvensional, suku ini dapat diterbitkan oleh pemerintah ataupun perusahaan korporasi dengan memiliki jangka waktu dan nilai imbal hasil tertentu. Suku ini merupakan cerminan kepemilikan aset berwujud yang disewakan atau akan disewakan dan bukan berupa surat hutang. Hal ini juga membedakan antara suku dengan obligasi konvensional pada umumnya. Poin yang terakhir, kita akan membahas tentang bank-bank syariah yang terkenal di Indonesia. Di sini ada 10 bank syariah yang terkenal di Indonesia, tetapi bukan hanya 10 bank ini saja. Masih banyak bank-bank syariah lainnya yang ada di Indonesia. Di sini kita akan melihat saja yang terkenal di Indonesia. Yang pertama itu ada Bank Muamalat Indonesia, yang kedua Bank Mandiri Syariah, yang ketiga Bank BRI Syariah, yang keempat Bank BNI Syariah, yang kelima Bank Mega Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Panin Syariah, Bank BTPN Syariah, dan yang terakhir Bank BJB Syariah. Ini adalah 10 bank-bank syariah yang terkenal di Indonesia. Sekian dari video kita kali ini. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.